Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di part 18 kali ini saya teringat kisah Nabi Nuh alaihi salam yang membuat bahtera, kemudian teringat beberapa ayat Al-Quran tentang lautan dan kapal. Gimana kalau kita membuat kapal seperti Nabi Nuh alaihi salam? Kedengarannya agak gila, namun akan dapat pemahamannya setelah menyimak video ini sampai habis. Agar tidak salah memaknainya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. Quran Surat Al-Isra ayat 66. Kemudian, Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 12. Sebelumnya, ini hanyalah pemahaman saya sebagai santri di akhir zaman, yang sedang mempelajari makna lain yang terkandung di dalam ayat tersebut. Sekali lagi, orang lain tidak wajib untuk sepakat dengan pemahaman ini. Apa yang ada di lautan, adalah perkara yang gaib. Tidak pasti, namun Allah menundukkan lautan, agar manusia mencari karunia-Nya. Allah menundukkan lautan dan melayarkan kapal-kapal. Hakikatnya kapal ini di zaman sekarang ialah bentuk usaha dan ikhtiar. Kapal yang besar ialah kapal yang dapat memuat banyak penumpang maupun barang. Kelompok, organisasi atau perusahaan yang besar dapat menampung banyak orang. Semakin besar kapal, dapat menghantam gelombang yang semakin besar, dan pelayaran yang semakin jauh. Gelombang ini adalah ujian. Cuaca dapat berubah kapan saja. Kapal yang baik dibuat dengan bahan yang berkualitas. Misalnya kapal kayu terbuat dari pohon yang tidak mudah lapuk. Nahoda yang baik dapat mengetahui arah angin yang terjadi dan perubahannya. Tentu nahoda ini perlu dibantu oleh anak buah kapal terbaik dan berpengalaman di bidang masing-masing. Perlu ada komunikasi yang baik antara kru pelayaran agar dapat berlayar dengan seksama. Untuk mengetahui arah di dalam kegelapan malam perlu melihat bintang atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan menjadi kaum yang menyembah bintang apabila sudah paham maknanya. Kemudian perlu melihat bulan untuk mengetahui masa dan waktu. Sebuah kapal harus memiliki tujuan yang jelas dan rute dalam pelayarannya. Tentukan misi dan visinya secara seksama. Jenis apa yang mau dibuat? Semua jenis kapal bagus, hanya ukuran dan kecepatannya berbeda-beda. Ada kapal layar tanpa mesin yang membutuhkan angin. Ada kapal penumpang. Ada pula kapal kargo yang membawa barang. Kapal ukuran kecil dapat dibuat sendiri. Kapal besar dapat dibuat bersama-sama, mereka yang ingin mengarungi lautan dengan tujuan yang sama. Kalau saja skenarionya akan sama dengan cerita Nabi Nuh, kapal itu akan berlayar saat datang masanya. Dan akhir kapal ini akan berhenti di sebuah gunung. Gunung terbesar di jagat raya. Kenapa orang-orang Yahudi mengerti akan hal ini? Mereka punya kapal hebat, seperti SpaceX, Tesla yang dinahodai Elon Musk. Ada kapal Microsoft yang dinahodai oleh Bill Gates. Ada kapal Facebook atau Meta yang dinahodai oleh Mark Zuckerberg. Kenapa? Nabi Nuh ialah nenek moyang mereka, tapi Nabi Nuh juga nenek moyang umat Islam juga. Tapi mengapa mereka yang lebih mengerti? Mereka dapat membaca apa itu fenomena. Apakah ada yang ingin membuat kapal untuk menyelamatkan agama Allah? Apakah ada yang ingin membuat kapal untuk menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka? Insya Allah, saya sama sekali tidak akan menertawakannya. Apapun jenis kapalnya, satu hal yang harus diingat. Di lambung kapalnya tertulis, tiada Tuhan selain Allah. Insya Allah kapal ini tidak akan kandas di tengah lautan, meskipun dihantam badai. Ingat, bagaimana dengan kapal yang dibuat oleh Insinyur Soekarno dan rekan-rekan pada zamannya?
Pahlawan-pahlawan terdahulu menyadari hal itu. Mereka membuat kapal dengan tujuan yang sama. Masya Allah, luar biasa, kapal itu dibuat oleh ahli-ahli di bidangnya. Sebut saja kapal itu bernama Republik Indonesia. Di dada seekor burung Garuda, bertuliskan, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kapal itu berlayar di antara dua samudera, Lautan Hindia dan Pasifik. Kapal itu menjadi bukti sejarah, kapal yang dibuat oleh ahli-ahli di bidangnya. Kapal itu dapat memuat banyak orang, sampai saat ini mencapai lebih dari 280 juta jiwa. Di atas kapal itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan yang lainnya. Akan panjang kalau ditulis contoh yang lainnya. Kapal ini punya struktur bagus, slogannya Bhinneka Tunggal Ika. Insya Allah, semua penumpang di atas kapal tersebut memiliki tujuan yang sama. Ingat sebagaimana cerita Nabi Nuh? Kapal itu mendarat di atas gunung, sebut saja gunung tertinggi di dunia. Sampaikan pada nahoda dan kapten kapal dan yang lainnya, inilah petunjuk arahnya. Petanya ada di mana? Ada, di Al-Quran ada. Luar biasa kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dan salam kepada beliau. Dan tidak lupa untuk mendoakan pahlawan yang telah berjasa. Membuat kapal yang kuat dan tahan lama. Catatan ini disampaikan langsung untuk dibagikan kepada yang lainnya. Insya Allah kapan, mungkin kapan-kapan. Kita semua akan sampai ke sana, insya Allah. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai santri di akhir zaman, hal ini perlu kita pelajari bersama. Wallahualam bisawab, sekian catatan Fana di part 18 di dalam kitab diri. Untuk diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.